Ya, lebih dari 14.000 penumpang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta, sedangkan yang tiba di Yogyakarta sekitar 11.500 penumpang. Puncak arus penumpang libur Nataru ini diperkirakan terjadi hari ini selama 11 hari masa angkutan Nataru KAI Daop 6 Yogyakarta. Telah melayani sebanyak 605.466 penumpang atau naik 18% pada periode yang sama saat Nataru tahun lalu. Ya, sementara itu hujan lebat sempat melanda pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Namun pemudik tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanan memasuki lambung kapal. Meski demikian, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali. Berdasarkan data Posko Angkutan Natal Tahun Baru 2025-2026 per Jumat lalu, data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara mencatat 123 trip kapal beroperasi selama 24 jam dan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 33.910 orang. Sementara itu pemirsa, ribuan kendaraan roda 4 dan bus pariwisata memadati kawasan wisata Puncak Gadok pada Minggu pagi saat Lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Dari pantauan udara, antrean panjang kendaraan terlihat dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Petugas kepolisian melakukan sistem satu arah untuk menghindari kemacetan parah dengan menutup jalur dari arah Cianjur menuju Jakarta di Riung Gunung Puncak. Sistem satu arah mulai pukul 7 pagi dan pukul 1 siang. Sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai pengendara yakni Simpang Gadok, Pasir Angin hingga Megamendung dan Pasar Cisarua karena banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan warga sekitar dan wisatawan di kawasan. Berdasarkan data dari Jasa Marga, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, tercatat 26.000 lebih kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara itu arus lalu lintas menuju objek wisata Lembang sejak pagi tadi dipadati kendaraan. Antrian kendaraan terjadi dari arah Bandung menuju sejumlah tempat wisata di Lembang. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggota di titik rawan kemacetan. Pengendara dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terjadi minggu ini. Ya, kita ke Bandara Soekarno-Hatta yang masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih relatif normal. H+3 Natal, antrian penumpang masih ramai di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada Rabu lalu. Dan hari ini jumlah penumpang berkisar 148.204 orang. Sedang pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pengelola juga mencatat sejak posko angkutan Nataru dibuka, pergerakan penumpang hingga saat ini telah menembus 2 juta orang dan melayani 12.461 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Pengelola memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi 28 Desember seiring banyak yang cuti akhir tahun. Penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran counter check-in dipindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C.
Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menyampaikan saya karena kebingungan dari terminal A ke karena waktu tidak ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Demi menciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru, polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin itu ditemukan 2 pengemudi bus positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Mengingat di musim libur Natal dan Tahun Baru pergerakan masyarakat sangat tinggi, untuk itu kita antisipasi terlebih dahulu supaya tidak ada yang membahayakan nyawa para penumpang. Di hari ini, pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025, kita ambil sampel sebanyak 30. Dari 30 sampel yang kita ambil, terdapat 2 yang diindikasi positif metafetamin dan amfetamin. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Malam Tahun Baru 2026. Salah satunya panggung besar yang tengah dibangun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik utama perayaan Malam Tahun Baru. Panggung besar di kawasan Bundaran HI dipersiapkan untuk acara perayaan Malam Tahun Baru 2026. Pengerjaan panggung masih terus dilakukan dan sudah mencapai 60%. Panggung ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah acara pada saat Malam Tahun Baru, diantaranya pertunjukan musik, kesenian, dan doa bersama lintas agama. Untuk perayaan Malam Tahun Baru, Pemprov Jakarta menyiapkan 8 titik sebagai tempat masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun.